Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 17 Februari tahun 2026. Kita bersamakan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Bukan PHP, pemberi harapan palsu. Ketika kita berada dalam pergulatan hidup yang berat, kita bisa berjanji, jika keadaanku menjadi lebih baik, aku akan melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menolongku keluar dari kesulitan ini. Namun tak jarang ketika keadaan benar-benar sudah menjadi lebih baik, janji itu dilupakan. Kita pun mulai menjalani kehidupan tanpa berusaha menepati apa yang kita sendiri sudah janjikan. Yosua berbeda. Ia pernah berjanji kepada Musa. Meskipun Musa sudah tiada, Yosua tetap memilih untuk melakukan apa yang pernah dipesankan Musa di ayat 31. Di sini, kita melihat sebuah sikap seorang pemimpin yang luar biasa dan sangat berintegritas. Bahkan setiap kata yang diminta, dia ingat seluruhnya dan tidak terlewatkan dari pandangannya di ayat yang 35. Melalui kisah ini, penulis menggambarkan kualitas seorang pemimpin yang benar. Sejatinya, pemimpin seperti Yosua merupakan refleksi akan Tuhan, Allah Israel yang senantiasa menepati janjinya secara turun-temurun. Kesetiaan Yosua dapat disaksikan umat setiap harinya, dapat menjadi teladan yang nyata bagi umat Israel. Dengan memandang kepada nilai-nilai hidup Yosua, mereka dapat meneladani dia. Akan tetapi bagian ini ternyata tidak hanya berbicara akan kesetiaan menepati janji semata. Bagian ini juga terkait dengan kesetiaan umat menaati Torah, bimbingan Tuhan. Maka dari itu firman dibacakan kepada seluruh umat, dari yang tua sampai yang muda di ayat 35. Sudah pasti Yosua sama seperti Musa, menjadikan Taurat Tuhan sebagai bimbingan dan tuntunan saat hidup memimpin Israel. Ia mengalami bahwa Taurat itu sungguh hidup dan menghendaki seluruh umat menyadari hal tersebut dan merasakan kuasa firman-Nya. Kesetiaan menepati janji adalah teladan yang diberikan oleh Yosua. Jelas, Yosua melakukannya sejalan dengan firman Allah. Oleh karena itu, seturut teladan Yosua, janji yang harus kita tepati adalah janji yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Janji yang sudah pasti sejalan dengan firman-Nya. Mari kita tepati janji-janji kita kepada Tuhan dan sesama di dalam terang firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kau berikan kami firman yang begitu indah. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengingat setiap janji yang boleh kami ucapkan. Baik itu dalam janji pernikahan kami, maupun janji ketika kami memiliki seorang anak, maupun janji kami kepada teman kami,
kepada gereja kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menepati janji-janji itu dalam terang firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, yang kami katakan, tidak hanya sia-sia, bukan hanya untuk mencari kenyamanan diri kami pribadi, tapi kami boleh untuk terus berada dalam terang kasih-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan, kami tidak hanya memberikan harapan palsu dengan segala janji yang sudah kami ucapkan, tapi kami ingin menepati janji tersebut sesuai dengan kasih dan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.